Bab 846-850. Bab 846, masing-masing mengungkap ibu kota. Tempat pelelangan yang sangat besar berubah menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Tak terhitung jumlah mata yang menyapu mereka yang duduk di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat nilai besar dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, secara alami mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Kursi VIP anehnya sepi. Bahkan faksi besar itu, yang siap membuat masalah sebelumnya, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut ke sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka dengan lembut mengetuk sandaran tangan mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apa-apa. Haha. Aku yang sudah tua ini yang belum membuat diriku jelas. Mo Tianxing juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Segera, dia tampak telah pulih saat dia tertawa pelan dan berkata, karena air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan sedikit berbeda. Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap lelang sendirian dan mengambil item yang ingin mereka gunakan sebagai ganti saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, aku yang lama akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar. Cukup banyak orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang segera menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka jelas bahwa mengingat nilai dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, barang-barang yang akan diambil oleh faksi-faksi besar ini untuk ditukar dengannya juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tahu, apalagi faksi besar dan ahli yang mengguncang wilayah pojok hitam. Xiao Yan juga sama terkejutnya dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika barang yang diambil seseorang begitu berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai mengingininya, itu mungkin akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik suasana yang sedikit santai. Baru kemudian dia samar-samar tersenyum. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar panggung lelang tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan meningkatnya kerapatan warna, situasi di dalam panggung semakin kabur. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa keras dan jelas Mo Tianxing ditransmisikan saat panggung lelang ditutupi oleh pilar cahaya padat. Semuanya, saya pikir Anda harus dapat yakin sekarang, kan? Dalam hal ini, silakan mulai menawar. Namun, semua orang harus mengikuti aturan. Masuk sendiri saja sudah cukup. Jangan masuk dalam kelompok. Tentu saja, saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa saya yang lama akan mengacau di depan semua orang. Petik 2. Cukup banyak orang yang samar-samar tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Mo Tianxing ini. Jika Sekte Kaisar Hitam berani bermain-main di tempat seperti ini, kemungkinan besar mereka tidak ingin melanjutkan kekacauan di wilayah sudut hitam. Beberapa faksi yang duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir mengganggu mereka, Sekte Kaisar Hitam hanya bisa dihancurkan jika mereka semua membentuk aliansi. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang berapi-api saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria paruh baya itu menghilang ke dalam pilar cahaya. Dia telah menghabiskan seluruh usahanya untuk mempersiapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Namun, dia tidak tahu apakah kekayaannya akan dapat diperoleh dari tangan begitu banyak ahli yang jelas-jelas datang dengan persiapan. Kenapa aku tidak masuk nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik kepada Xiao Yan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang padat. Tidak apa-apa, Sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main di sini, apalagi, mengingat kekuatanku,
bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuatku tetap tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan oleh dokter peri kecil. Namun, selama Mo Tianxing itu agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan mata begitu banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat kegigihan Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam waktu 5 menit." Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya besar berjalan keluar dari pilar di depan banyak tatapan dalam pelelangan. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia ambil tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di hati mereka akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang pria tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa dari pelelangan itu luar biasa mulus setelah awal yang bergelombang. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Tianxing. Tentu saja, ini tidak terjadi pada semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka keluarkan. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya, dan menyaksikan kemajuan acara. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli Dark Shadow Skill sebelumnya, perlahan berdiri sementara Xiao Yan diam-diam menunggu. Hati Xiao Yan sedikit bergetar saat melihat pria tua itu beraksi. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat pelelangan yang tidak bisa dia lihat. Karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang ini tampaknya memiliki reputasi di antara generasi yang lebih tua dari wilayah pojok hitam. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang dari lembah api iblis, penatua pertama Suqian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat yang pertama berdiri. Tatapan mereka dengan cepat ditembak. Pria tua berhidung elang itu tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Douzong biasa, pastilah seorang elit Douzong. Wilayah pojok hitam, memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Saya tidak pernah mendengar tentang orang ini di masa lalu. Tak disangka kekuatannya sebesar ini, wajah Xiao Yan menjadi serius di balik jubah hitam sambil bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana lelaki tua berhidung elang itu menghilang sedikit bergetar saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya melintas dan muncul sekali lagi. Wajahnya berisi senyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya. Setelah melintas dan kembali, lelaki tua berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan di sekitarnya saat dia kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat gerakan santainya. Penatua pertama Fang Yan dari lembah api iblis akhirnya berdiri setelah giliran lelaki tua berhidung elang yang misterius ini. Wajahnya membawa senyum saat dia perlahan berjalan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga membawa harta karun sejati. Xiao Yan mengamati Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh saat yang terakhir kembali ke tempat duduknya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, tidak jauh darinya, berdiri di depannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat adegan ini. Tujuan, gerbang Xiao, kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, mengingat fondasi, gerbang Xiao, bagaimana ia bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menarik minat Mo Tianxing? Mata Xiao Yan tiba-tiba melirik penatua pertama Suqian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya, setelah tiba-tiba mengerti. Xiao Li berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3-4 menit.
Penampilannya tidak mengungkapkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyum. Tampaknya Sekte Kaisar Hitam tidak mengevaluasi hal yang telah mereka ambil dengan sangat tinggi. Xiao Yan perlahan berdiri saat pikiran ini melintas di hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiao Yan secara alami menepi banyak tatapan yang berisi berbagai ekspresi. Tatapan ini tentu saja bukan sesuatu yang membuat Xiao Yan terganggu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya yang intens ketika tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di panggung lelang. Ada seorang lelaki tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qisan, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Haha, Tuan Yan Xiao. Saya yang lama akhirnya menunggu Anda untuk melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum saat dia berbicara. Dia mempelajari Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir tidak berbeda dengan tatapan yang biasa dia lihat pada kambing gemuk besar. Xiao Yan dengan tenang dan dingin menertawakan mata Mo Tianxing. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di sampingnya tanpa menarik perhatian. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat cairan kental di dalamnya. Tampaknya memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Haha, ini adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sekte Kaisar Hitamku tidak berani membuat benda palsu ini. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa, bolehkah saya tahu apa yang ingin digunakan Tuan Yan Xiao untuk ditukar dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini? Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sejenak di bawah tatapan panas Mo Tianxing yang agak berapi-api. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat berukuran mata naga besar yang sebagian terlihat di botol batu giok. Ini adalah pil obat tingkat 6 tingkat atas, Zong Breaking Pill. Saya pikir pemimpin Sekte Mo telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan botol giok itu perlahan terbang ke arah Mo Tianxing sementara Xiao Yan berbicara. Pil pemecah Zong. Mo Tianxing dan Qisan di belakangnya gemetar mendengar nama ini. Kegembiraan yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Bab 847, Pemenang Terakhir. Pil pemecah Zong. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Qisan di belakangnya juga tidak asing dengan itu. Efek dari pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit Douzong, Mo Tianxing. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Sekte Kaisar Hitam dapat berdiri di dalam wilayah sudut hitam tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui efek jera seperti apa yang dimiliki oleh elit Douzong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah berpikir untuk mendandani elit kedua Douzong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun ini. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal mereka berhasil membuat Moya menjadi ahli Do Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil melatih seorang elit Douzong. Poin ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing, yang merupakan elit Douzong. Ada kesenjangan besar antara Do Huang dan Douzong. Mencoba untuk berhasil terobosan sangat sulit. Jujur saja, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan pada mantan pengisian ke kelas Douzong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas Douzong, wilayah sudut hitam, yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun, Sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pergi keluar. Selama Moya mampu menjadi Douzong elit, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melambung. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah pojok hitam, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit Douzong dan fondasi Sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan dapat menjadi eksistensi yang sangat kuat yang dapat bergulir atas faksi lain dalam Black Corner Region.
Posisi itu jauh dari apa yang saat ini bisa mereka bandingkan dengan. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menembus kelas Dousong. Namun, jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas Dousong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill, yang diambil Xiao Yan secara kebetulan menekan titik terlemah di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sejenak sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati meraih botol giok yang dilemparkan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Kisan di belakangnya. Yang terakhir memahami niat mantan saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek obatnya sangat terjaga dengan baik. Petik 2. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Kisan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, "Pil obat yang Tuan Yan Xiao sempurnakan saat itu seharusnya item ini, kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa, "Bolehkah saya tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini?" Tidak buruk, pil pemecah Zong ini memang pil obat yang dibutuhkan sekte Kaisar Hitamku. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan, "Karena Tuan Yan Xiao telah mengeluarkan barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, silakan kembali ke tempat dudukmu dan tunggu." Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik lengan bajunya. Lapisan samar douki diam-diam melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Yan karena berhati-hati ini. Bagaimanapun, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berada serta siapa orang-orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan besar seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang mati. Xiao Yan menyimpan botol giok itu sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Dia merajut alisnya dengan erat dan tampaknya telah turun ke semacam keadaan bermasalah. "Penatuaki, saat ini ada 3 hal yang menarik minat kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan, yang telah diambil oleh Old Ying San. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh Demon Flame Valley. Yang ketiga adalah Zong Breaking Pill, Yan Xiao ini. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita?" Mo Tianxing berpikir dalam-dalam sejenak sebelum perlahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Kisan dengan cemberut. Kisan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya, "Pil pengembalian kehidupan adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal nilainya. Pil obat ini mampu menyelamatkan hidup 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama seseorang tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 kehidupan. Ini sangat penting. Anda adalah orang paling penting di sekte Kaisar Hitam. Selama Anda ada, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama." Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan Demon Flame Valley, memang unik. Namun, metode ki semacam ini yang secara paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek. Tetapi kemungkinan itu menghasilkan sekuel yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan juga bahaya. Jika sekte Kaisar Hitam menderita bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak digunakan dalam keadaan normal.
Song Breaking Pill, dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tetapi mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan ke kelas Dousong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu dia gagal, pil obat akan dianggap sia-sia. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang tanpa imbalan. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa akhir untuk sekte Kaisar Hitam kita. Karena itu, ini adalah pertaruhan. Mo Tianxing sedikit mengangguk ketika mendengar analisis Kisan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kita akan memilih itu." Kisan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Xiao Yan berjalan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan duduk dengan tenang. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiao Yan keluar. Namun, kebanyakan orang masuk dengan gembira, tetapi keluar dengan wajah tertekan. Jelas, standar tinggi sekte Kaisar Hitam telah melampaui harapan banyak orang. Bagaimana itu? Dokter peri kecil terdiam sesaat saat dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru kemudian dia membuka bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiao Yan merajut alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebagus yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini." Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiao Yan telah mengeluarkan Zong Breaking Pill sebelumnya, Xiao Yan dengan jelas melihat keraguan dan perjuangan di matanya sebelum yang terakhir memulihkan ketenangannya. Jelas, item yang menarik Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu-ragu setelah Xiao Yan mengeluarkan Zong Breaking Pill. Dari sini, orang dapat melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari Zong Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan di hati Xiao Yan telah berkurang secara signifikan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berkedip beberapa kali setelah mendengar desahan Xiao Yan. Tangan halusnya dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan dengan cara yang menenangkan saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan berarti kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia akan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dengan segala cara. Jika dia tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, dia hanya bisa menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Semuanya, setelah seleksi sebelumnya. Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Mata Mo Tianxing menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat pelelangan segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah. Dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang hanya menatapnya sebelum jarinya tiba-tiba terangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Ying San tua. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyum gelap dan dingin ke sudut bibir mereka. Bab 848, Pak Tua Ying San. Ying San tua. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak terduga bahwa dia tidak dapat memindahkan sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengeluarkan pil obat di tingkat Zong Breaking Pill. Sepertinya barang yang dikeluarkan orang itu bahkan lebih berharga daripada pil pemecah Zong milikmu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan sedikit terkejut.
Tidak terduga bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar dapat mengambil sesuatu dari level ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan-lahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Ying San tua, apakah ini gelar orang di dalam wilayah sudut hitam? Kemungkinan dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak, tidak mungkin Xiao Yan tidak mendengarnya. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya menatap pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak tangisan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam tempat pelelangan. Ying San tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup. Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kita dapat melihat orang kuat dari generasi tua yang telah mengguncang wilayah pojok hitam saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Song, kan? Dibandingkan dengan kebisingan di belakang, suasana di kursi VIP ditutupi dengan tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Ying San tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar di dalam wilayah sudut hitam, lawan manapun akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ekspresi Old Ying San tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah di sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menunjukkan tatapan garang dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak teratas di peringkat hitam saat itu, banyak orang mati di tangannya. The Old Ying San saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup sengit. Meskipun reputasinya yang ganas sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang lunak yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang lumayan. Mo Tian, Xing masih tersenyum saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertindak seolah-olah dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, sekarang air liur transformasi tubuh bodhisattva memiliki pemilik, lelang yang diselenggarakan oleh Sekte Kaisar Hitamku ini dapat dengan lancar berakhir. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik dapat tinggal di belakang dan bergabung dengan kesenangan. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan barang lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan. Old Ying San perlahan berdiri setelah suara Mo Tian Xing terdengar. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Ying San. Semua dari mereka menuju keluar dari tempat lelang. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Haha, teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan tepat saat dia akan keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuhnya yang berjubah hitam berbalik dan tatapan acuh tak acuhnya yang disembunyikan oleh jubah hitam itu melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara agak serak segera dipancarkan, apakah ada sesuatu? Haha. Aku yang dulu adalah penatua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depan saya Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiao Yan samar-samar bertanya. Haha, keterampilan pemurnian obat Tuan Yan dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam ini, kan? Saya yang lama hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Fang Yan tertawa. Topik segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung.
Mengapa? Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam menyipit saat dia dengan tenang bertanya. Jika Tuan Yan juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Ying San tua itu adalah ahli di wilayah pojok hitam, dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan untuk merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari orang tua itu bahkan jika wanita muda di sisi Anda ini campur tangan. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiao Yan yang disembunyikan oleh jubah hitam terangkat sebagai ejekan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan saran penatua pertama Fang Yan, maafkan aku. Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya memindai orang berjubah abu-abu misterius di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Ying San tua sendirian hanya dengan memiliki Dou Zong di sisinya? Sesepuh dari Demon Flame Valley berbicara agak marah saat mereka menatap punggung Xiao Yan. Mengingat prestise Demon Flame Valley dalam Black Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan menatap orang berjubah abu-abu misterius itu. Dia bertanya dengan hormat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, Anda dapat melupakan kepercayaan dan kerja sama siapapun dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Ying San mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan Sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu sedikit bergetar saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiaoli dan penatua pertama Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang paling penting adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya perlahan menjauh dari pelelangan besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir yang sempurna dari pelelangan. Di bawah perjamuan besar Sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti suasana gembira. Namun, beberapa orang yang sensitif samar-samar bisa merasakan bahwa badai berdarah akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di dalam kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati perjamuan Sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat, tempat tinggal Old Ying San. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang berlama-lama dibayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir bahwa Old Ying San tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Dou Zong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Zi Yan ke lokasi penjemputan Sekte Kaisar Hitam pada hari berikutnya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara yang paling megah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan di pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Haha, Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat dia berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua barang yang dilelang sekali. Ini terutama terjadi pada mayat Magical Beast itu.
Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Saya yang lama mempercayai Tuan Yan Xiao. Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah maju saat melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Yan Xiao, tolong tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan sedikit merajut alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing dengan canggung tersenyum. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang tua ini bertanya apakah saya dapat menukarkan Zhong Breaking Pill di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan langsung terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zhong Breaking Pill yang dimilikinya. Bab 849, Pertemuan. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik dupeng berwarna hitam. Tatapannya dengan lembut menyapu senyum kering di wajah Mo Tianxing. Nada suaranya tenang saat dia bertanya, pemimpin Sekte Mo, apakah kamu tidak memandang rendah Zhong Breaking Pill? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan masih menyimpan dendam padanya mengenai hal itu di tempat pelelangan. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku yang dulu juga tidak berdaya dengan cara ini. Hal seperti itu biasanya didiskusikan dengan sesepuh di sekte. Mereka bersikeras bahwa barang yang diberikan Old Ying San lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam kita. Saya yang lama tidak bisa hanya bersikeras dengan cara saya sendiri. Petik 2. Xiao Yan tidak setuju dengan alasan Mo Tianxing. Dengan posisi yang terakhir dalam sekte Kaisar Hitam, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan semua hak sesepuh untuk berbicara tidak dapat dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, kata-katanya ini tidak memiliki bentuk kepercayaan sedikit pun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan mempercayai alasannya, tidak ada alasan dia harus terlibat dengan masalah ini. Secara alami bukan masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada pil pemecah Zhong. Dia tidak keberatan sedikit pun jika yang terakhir bisa mengambil sesuatu yang menarik minat Xiao Yan sebagai gantinya. Jangan bilang bahwa pemimpin Sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kedua. Xiao Yan samar-samar tertawa. Senyum di wajah Mo Tianxing menegang saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, apa yang Tuan Yan Xiao katakan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini adalah satu-satunya di Sekte Kaisar Hitam saya. Terlebih lagi, satu bagian ini akan segera menjadi milik Old Ying San. Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Adapun hal-hal lain, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiao Yan, kita selalu bisa mendiskusikan caranya. Mengapa Sekte Kaisar Hitam saya tidak memberi Anda bahan obat dan meminta Tuan untuk membantu memperbaiki pil pemecah Zhong lainnya? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Anda saring, tidak apa-apa selama Anda memberikan satu Sekte Kaisar Hitam saya. Sisanya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan. Saya tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di Sekte Kaisar Hitam khusus untuk membantu Anda memperbaiki pil. Nada suara Xiao Yan segera menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak melanjutkan percakapan dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi bersama dokter peri kecil dan Ziyan. Ekspresi Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap bagian belakang kelompok tiga orang Xiao Yan. Sesaat kemudian, beberapa kesuraman akhirnya melonjak ke matanya. Tangannya dengan keras menabrak meja, melepaskan angin kencang. Kekuatan dari angin menghancurkan meja yang kokoh menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang ditransmisikan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia buru-buru masuk dari belakang. Mereka adalah Kisan dan Moya. Pada saat ini, kedua individu ini dengan hati-hati mempersiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu sombong.
Sekte Kaisar Hitam saya bersedia memberikan bahan obat untuknya untuk memperbaiki pil pemecah zong, tetapi hanya mengambil satu pil pemecah zong pada akhirnya. Dia akan mendapatkan segalanya namun dia sebenarnya masih tidak puas. Petik 2. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Mereka semua terlalu sombong. Kisan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak menginginkan pil pemecah zong itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki pil pemecah zong ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Dou Huang di masa depan, dia mungkin harus mengandalkan benda ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang karena negosiasi telah gagal. Untuk apa kau begitu cemas? Jangan bilang kamu ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Kisan di samping bertanya. Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai target mereka. Namun, Old Yingsan juga bukan orang biasa. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, aku mungkin bisa diam-diam turun tangan. Beberapa rasa dingin yang gelap melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena kejam. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan yang kuat melintas di matanya saat dia melirik ke tempat di mana kelompok Xiao Yan menghilang. Senyum mengejek tetap ada di sudut mulut Xiao Yan saat dia berjalan keluar dari aula Sekte Kaisar Hitam. Orang tua ini sebenarnya ingin dia secara khusus memperbaiki pil pemecah zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak luar biasa dan naif. Awalnya, Xiao Yan memiliki dendam bahwa orang tua ini telah memilih Old Yingsan. Siapa yang mengira bahwa orang tua ini benar-benar akan memikirkan metode ini untuk mendapatkan pil pemecah zong dari Xiao Yan, bahan obat dari pil penghancur zong bukanlah hal yang dibutuhkan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Karena itu, dia tidak perlu tinggal di belakang untuk bekerja untuk mereka. Selain itu, Xiao Yan tidak menghargai apa yang disebut bahan obat. Dengan kemampuan khusus Ziyan untuk merasakan bahan obat, itu bukan tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil pemecah zong terlalu berharga. Orang tua itu jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar dengannya. Namun, dia tidak mau mengambil beberapa hal yang terlalu berharga. Oleh karena itu, ia memilih metode seperti itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia bahkan mungkin berpikir bahwa Anda telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiao Yan. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang elit Dousong. Dia sangat pelit. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan dapat menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini sebenarnya ingin menggunakan barang-barang ini, yang sangat murah di matanya, untuk ditukar dengan Zong Breaking Pill. Tidak heran mengapa dia membencinya. Xiao Yan dengan lembut mengembuskan napas dan mengutuk dengan kejam, bukankah semuanya akan baik-baik saja jika bajingan tua itu menukar air liur transformasi tubuh bodhisattva denganku? Namun dia harus memainkan permainan ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar Xiao Yan mengutuk dengan cara ini. Tampaknya Xiao Yan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing karena gagal memilih Zong Breaking Pill dalam pelelangan, namun, seseorang dapat memahaminya setelah beberapa pemikiran. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang menjadi milik Old Yingsan. Akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Dousong. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang lebih dulu dan menuai keuntungan dari pertempuran mereka. Dokter peri kecil melanjutkan dengan lembut, namun, sekarang setelah kamu menolak Mo Tianxing, sepertinya hati orang tua itu akan bernoda.
Karenanya, kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka. Petik 2. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Langkah kakinya baru saja melangkah keluar dari Sekte Kaisar Hitam ketika sosok lelaki tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyipit. Anehnya, orang itu adalah Ying San tua. Old Ying San masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya memberikan pandangan acak ketika dia melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu dokter peri kecil. Tubuhnya bergerak sebelum dengan anehnya bergegas ke Sekte Kaisar Hitam. Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas dengan lembut setelah Old Ying San menghilang. Dia dengan lembut berkata, Ying San tua ini harus didengar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik dupengnya ke depan sedikit dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Kemungkinan banyak faksi yang mengawasinya dengan niat buruk akan menyerang saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil perlahan menyapu sekeliling. Dia tahu bahwa ada banyak tatapan yang mengawasi tempat ini dari luar Sekte Kaisar Hitam. Kemungkinan dalam beberapa menit, masalah Ying San tua yang muncul di Sekte Kaisar Hitam akan ditransmisikan ke telinga faksi-faksi itu. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan mencari saudara kedua dan penatua pertama Suqian. Jika kita mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kita lakukan, segalanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah kakinya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin sosok manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka, mereka secara mengejutkan adalah Xiao Li, penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam paviliun Kaisar Hitam. Sebagai gantinya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota sebagai tempat peristirahatan sementara. Apakah kamu punya berita tentang orang-orang dari Lembah Api Iblis? Xiao Li, yang duduk di tempat pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya kepada seorang penatua dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari Lembah Api Iblis telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun, mereka belum pergi jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas sedang menunggu Ying San tua. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih mengincar air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Li segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah penatua pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat yang terakhir ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Penatua pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan berteriak dengan tajam, siapa itu? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan tiga sosok manusia muncul di pintu dengan cara seperti hantu. Dua dari tiga sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis saat melihat kemunculan ketiga orang ini secara tiba-tiba. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena teknik penguasa tingkat menengah di kelas Dou Skill. Melihat mereka pada saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk menemukan masalah. Para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena penampilan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Douzong, mereka hanya akan mati tanpa berguna sedikitpun. Teman ini, semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri di tempat pelelangan. Sepertinya tidak perlu berakhir dengan dendam, bukan? Aku yang lama adalah penatua pertama dari Akademi Jianan. Karena reputasiku yang lemah, tolong biarkan masalah ini berlalu. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah penatua pertama Suqian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat atas, dan seorang elit Douzong. Orang berjubah hitam itu tampak tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela nafas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik dupeng dan perlahan melepaskannya.
Wajah familiar yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tertegun Xiao Li. Penatua pertama, kata-katamu ini benar-benar sangat serius. Bab 850, Diskusi. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak teriakan tidak percaya dipancarkan dari Xiao Li, penatua pertama Suqian, dan beberapa lainnya. Kakak ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan dupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia mengangkat bahunya ke arah kelompok Xiao Li yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apa kau tidak mengenaliku?" Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang familiar ini. Joy langsung melonjak ke wajah mereka. Xiao Li mengambil langkah dan menepuk bahu Xiao Yan dengan keras sebelum tertawa dengan wajah penuh senyuman, "Tidak terduga bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu. Anda benar-benar membuat kami khawatir." Petik 2. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut tertawa, "Situasi di kota Kaisar Hitam tidak benar. Terlebih lagi, aku khawatir orang-orang dari lembah api iblis akan mengenaliku. Oleh karena itu, saya telah menyembunyikan bentuk dan wajah saya." Petik 2. Hihi, kata-kata ini benar. Gambar dirimu telah diberikan kepada setiap orang berpangkat tinggi di lembah api iblis. Jika Anda mengungkapkan diri Anda, mereka pasti akan mengenali Anda. Xiao Li tertawa. Ini adalah. Tatapan Xiao Li tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di sisi Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Douzong dari dokter peri kecil, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. "Dia adalah teman saya." Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Xiao Yan tertawa. "Kakak Xiao Li." Wajah indah dokter peri kecil di samping mengungkapkan senyum saat dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Li. Kau menyanjungku. Kau menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan." Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak Xiao Li. Ketika mereka berada di paviliun Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa terlepas dari penampilan halus dan bergerak dari wanita ini, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia disapa dengan sangat sopan oleh seorang elit Douzong. Karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga sama terkejutnya dengan bentuk alamat dokter peri kecil. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar berbicara kepada seseorang dengan cara ini mengingat karakternya. Dokter peri kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyum tergantung di wajahnya. Dia tampak seperti gadis baik hati dari kota Qingshan saat itu. Dia tampak benar-benar polos, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa wanita ini, yang rambutnya seputih salju, bersikap sopan kepadanya karena Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara laki-lakinya yang ketiga ini sangat dekat dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukan orang biasa. Medusa dari terakhir kali juga merupakan elit asli Douzong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Douzong yang bahkan ditakuti oleh penatua pertama Suqian. "Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke wilayah sudut hitam." Sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiao Yan memiliki afinitas yang begitu besar dengan wanita, penatua pertama Suqian juga telah pulih dari sebelumnya, terkejut. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit kebencian. Xiao Yan tersenyum malu saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Penatua pertama, tolong maafkan saya. Awalnya, saya seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi saya melakukan retret selama 1 tahun untuk terobosan ke kelas Dou Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini." "Kamu telah menembus kelas Dou Huang." Xiao Li langsung tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Dou Huang ketika dia pergi saat itu. Cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap berada di puncak kelas Dou Huang sepanjang hidup mereka.
Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu singkat 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan. Mata Suqian di sampingnya juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, dia menduga bahwa Xiao Yan mungkin telah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih merasa sangat terkejut setelah mendengar orang yang bersangkutan mengatakannya dengan lantang. Kecepatan pelatihan semacam ini dapat dianggap sebagai puncak yang telah dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang bisa dia percaya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan sengaja menyembunyikan sesuatu. Haha, anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah benar-benar berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia telah menembus kelas Douwang. Beberapa kesedihan melintas di mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak ketika dia mendengar Xiao Li menyebut ayah mereka. Itu segera menghilang ketika Xiao Yan tersenyum dan berkata, alasan utama saya mengungkapkan diri saya adalah untuk meminta bantuan saudara kedua dan penatua pertama Suqian. Ah, kita adalah satu keluarga, mengapa kamu mengatakan bantuan? Anda adalah kepala, gerbang Xiao, dan memiliki wewenang untuk mengarahkan semua orang di faksi. Xiao Li meringkuk mulutnya ketika mendengar ini. Dia segera menoleh ke 10 ahli plus dari gerbang Xiao, dan berteriak, ini adalah saudara ketiga saya, kepala yang telah Anda semua dengar. Kenapa kamu tidak menyapanya? 10 ahli plus dari Xiao Get, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar tangisan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, bawahan ini menyapa kepala. Para ahli dari gerbang Xiao, ini tidak ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan status yang diungkapkan Xiao Yan. Mereka mungkin tidak yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, menjadi alkemis tingkat 6 saja sudah cukup untuk membuat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat para ahli dari Xiao Get yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, semua orang di sini adalah saudara dari Xiao Get. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Kita bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini. Hati para ahli dari Xiao Get ini bergetar ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkatnya hanya dengan mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Xiao Yan di hati mereka. Anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar ketika berjalan di luar dengan kepala yang begitu kuat. Xiao Yan berjalan ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia tanpa basa-basi duduk di kursi di samping meja. Dokter peri kecil dan Ziyan juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menarik jubah hitamnya. Rambut berwarna ungu seperti sutra bergulung ke bawah saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tetua pertama Suqian yang tertegun. Kamu gadis, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali. Penatua pertama Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Ziyan. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Ziyan juga memiliki kekuatan Dou Huang. Selain beberapa elit Douzong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam, ini tanpa rasa takut. Petik 2. Suqian terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Ziyan dengan terkejut saat dia berkata, gadis ini benar-benar telah menembus kelas Dou Huang. Ziyan segera melambaikan tangan kecilnya, merasa senang saat melihat kejutan di wajah Suqian. Dia berkata, orang tua, saya mengatakan bahwa menjebak saya di akademi dalam saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagi saya. Jika Anda membiarkan saya keluar lebih awal, saya mungkin sudah menjadi elit Douzong sekarang. Petik 2. Jangan membantah diriku yang dulu. Jika saya tidak membuat Anda mengikuti di samping Xiao Yan, saya tidak akan tahu apakah Anda telah dijual oleh seseorang. Apa Douzong? Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis halus Ziyan menjadi vertikal ketika dia mendengar kata-kata Suqian. Dia akan menjadi liar ketika telapak tangan Xiao Yan diletakkan di atas kepala kecilnya, menekannya ke kursinya. Diam. Ziyan dengan sedih menggelengkan kepalanya setelah Xiao Yan menekannya.
Dia merasa sangat putus asa saat dia berbaring di atas meja. Matanya dengan kejam menatap Sukian yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Saya telah mengalami waktu yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak perlu lagi khawatir tentang kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Sukian tertawa pelan setelah melihat Ziyan ditahan oleh Xiao Yan. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, itu benar. Karena Anda telah datang ke Black Corner Region, Anda harus segera kembali dan melengkapi Heart Flame dari Blazing Sky Ki Refining Tower. Menara pemurnian Ki Langit berkobar, itu telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Petik 2. Xiao Yan dengan canggung mengangguk saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Penatua pertama, yakinlah bahwa saya akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai. Melihat ini, Su Qian mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiao Yan dan berkata, ambillah. Ini adalah teknik penggaris Dou skill yang kakak keduamu belikan untukmu di pelelangan. Dia sebenarnya bersedia menyinggung seorang elit Dou Zong untuk hal ini. Tatapannya melayang ke dokter peri kecil di sisi Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia juga bergumam dalam hatinya, mempertanyakan mengapa teman wanita di sisi Xiao Yan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan menerima gulungan merah terang dan merasakan kehangatan samar itu. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, Xiao Li tidak mengetahui identitas mereka. Meskipun demikian, dia berani melelang teknik penguasa keterampilan Dou ini. Xiao Li bermaksud untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan sedikit. Kasih sayang ini adalah kasih sayang dari saudara-saudara yang berhubungan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Anda adalah orang yang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak bilang semua orang bisa mati kecuali kamu. Oleh karena itu, Anda harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls sialan itu. Xiao Li meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, mari kita cepat melanjutkan pembicaraan tentang masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami? Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, wajahnya berangsur-angsur berubah serius saat tatapannya menyapu Xiao Li dan Sukian. Dia berkata dengan suara lembut dan dalam, saya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva.